Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam arsalahu rahmatan lil alamin. Yang kita hormati Bapak Kepala MTSN 2 Pesisir Selatan, Bapak-bapak, ibu-ibu, wakil kepala, karyawan dan karyawati MTSN 2 Pesisir Selatan, anak-anak kami, siswa MTSN 2 Pesisir Selatan yang berada di rumah dalam rangka menghindari memutuskan hubungan COVID-19 yang sedang mewabah di negara kita. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat kita doakan semoga disampaikan buat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilian kepada alam kecerdasan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Anak-anak kami dimanapun Anda berada, sesi berikutnya tausiah Ramadan dalam rangka pesantren Ramadan MTSN 2 Pesisir Selatan. Maka materi kita adalah tafsir surat Al-Qadar. Anak-anak kami di mana saja Anda berada, rujukan yang dipakai adalah tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang dikenal dengan tafsir Al-Maraghi. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan keberkahan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan di mana saja kalian berada, sudah menjadi kode etik ketika kita mempelajari tafsir, maka perlu terlebih dahulu pertama menjelaskan munasabah surat ini dengan surat sebelumnya. Pada surat sebelumnya Allah menjelaskan surat Abasa. Pada surat Abasa Allah memerintahkan Rasulnya membaca Al-Quran dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakannya dan mengajari manusia berbagai hal yang belum diketahuinya. Pada surat Al-Qadar Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran
yaitu Al-Quran diturunkan dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Ada 4 kata-kata sulit yang perlu kita pahami bersama. Pertama, ada kata Al-Qadar, artinya agung, mulia. Yang kedua, Tanazzalul malaikah, turun menampakkan diri kepada jiwa yang bersih. Jadi malaikat turun menampakkan diri kepada jiwa-jiwa yang dianggap bersih pada saat itu. Kemudian yang ketiga, salamun, selamat dari kemalangan, sejahtera. Kemudian yang keempat, ada kata matla'il fajr, sampai terbit fajar. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan yang kami banggakan, ada beberapa surat yang relevan dengan surat Al-Qadar ini. Yang pertama, surat Al-Qadar ayat 1. Yang kedua, ada surat Ad-Dukhan ayat 1-6. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bisa dicek dan silakan kalian ambil resume dari keempatnya nanti. Kemudian yang keempat, dalam surat Al-Anfal ayat 41. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan yang kami banggakan, menurut tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran pada suatu malam yang penuh dengan kemuliaan. Setelah itu kami turunkan secara bertahap selama 23 tahun lamanya. Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa yang dibutuhkan. Turunnya wahyu dan penjelasan darinya terhadap sesuatu masalah, berupa fatwa, nasihat, peringatan, kejadian, kisah. Jadi Quran itu turun bertahap sesuai peristiwa yang terjadi. Maka tidak sak kiranya bahwa manusia memang sangat membutuhkan pegangan. Manusia butuh tuntunan. Manusia butuh petunjuk. Maka Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Atau bahkan sama sekali sudah tidak membutuhkan lagi. Dan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, dan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, dan tempat-tempat yang tertangkap oleh pandangan mata kita. Bukti konkret tentang hal itu. Nana kami yang kami banggakan, manusia sejak mulanya selalu melangkah dan surut kembali, menambah, mengurangi, memperbaiki kembali undang-undang yang diciptakannya sendiri. Dibuat undang-undang tahun 1945, terjadi proses amandemen, perbaikan dan lain-lain sebagainya. Sementara Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turunkan Quran, Allah yang pelihara Quran itu. Kemudian Allah menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, dan tidak seorang pun mengetahui melainkan hanya dirinya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Kata Allah begini, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Sesungguhnya pengetahuan dan ilmumu tidak akan mampu mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar dan betapa luhurnya derajat malam Lailatul Qadar itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan ilmu kepada manusia itu kecuali sedikit. Makna wa ma adraka ma Lailatul Qadar mengisyaratkan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar tidak bisa diketahui oleh ilmu para ulama, ilmu para cendekia, ilmu para NASA, dan lain sebagainya. Ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebab pada malam itu merupakan awal dari nur hidayah. Pada malam itu, kata Ahmad Mustafa Al-Maraghi, terbitnya nur hidayah dan permulaan syariat baru yang diturunkan demi kemaslahatan manusia. Lalu malam itu apa lagi? Pada malam itu merupakan malam peletakan batu pertama agama baru, Islam. Inna dina indallahil Islam, yang merupakan pemungkas bagi seluruh agama samawi serta sesuai di segala tempat dan zaman. 3 kitab yang diturunkan sebelumnya. Pertama, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan beberapa suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan, suhuf-suhuf yang diturunkan, berlaku pada masa itu, berlaku pada era itu, berlaku hanya untuk umat itu. Namun jangan salah, segala bentuk syariat yang pernah diturunkan kepada umat sebelumnya disebut dalam fikih dengan syar'u man qablana. Puasa itu merupakan syar'u man qablana, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang pernah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi Al-Quran itu relevan dengan seluruh zaman dan masa. Karena sudah diturunkan beberapa episode, beberapa periode sebelumnya, hanya berlaku pada masa itu, pada zaman itu. Tapi Quran diturunkan sesuai dengan zaman, tempat, dan zaman kapanpun. Selanjutnya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan yang dialami oleh umat manusia dalam keadaan tertatih-tatih dalam kegelapan, kemusyrikan, dan kesesatan serta keberhalaan. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan yang pernah dialami oleh umat manusia dalam keadaan tertatih-tatih, di dalam kegelapan, di dalam kemusyrikan, di dalam keberhalaan. Karena memang interval semenjak Isa diangkat oleh Allah ke langit dengan Muhammad diturunkan oleh Allah, dilahirkan, itu lebih dari 6,5 abad lamanya. Kalau 6,5 abad berarti 571 tahun sekian sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian penentuan 1000 bulan di sini menurut tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi untuk menunjukkan bilangan yang sangat banyak, bahwa kemuliaan Lailatul Qadar itu tidak terbilang banyaknya. Kata Ahmad Mustafa Al-Maraghi, makna 1000 bulan yang ada dalam Quran itu merupakan simbol bulan yang tidak bisa dihitung.
Saking banyaknya begitu. Yuwaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Lihat Baqarah ayat 96. Yuwaddu ahaduhum aw yu'ammaru alfasanah. Al-Baqarah ayat 96. Masing-masing mereka nanti, masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Berarti umur yang tidak terhingga. Al-Baqarah ayat 96. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan, dimanapun kalian berada. Jadi Allah mengutamakan zaman dan tempat sekehendaknya untuk mengungkapkan suatu makna yang membutuhkan pengutamaan. Hanya Allah lah yang mengetahui segala hikmah yang ada di dalam 1000 bulan itu. Adakah keagungan yang melebihi keagungan malam Lailatul Qadar? Malam itu merupakan awal diturunkannya nur hidayah untuk umat manusia. Malam itu digetarkan hidayah ke dalam hati manusia untuk umat manusia setelah lewat beberapa masa kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, adakah malam yang lebih tinggi kemuliaan dari malam yang muncul di dalamnya cahaya dan pengetahuan ilahiyah turun di hati Rasulullah sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya. Jadi Quran itu diturunkan bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk keluarga Muhammad saja, akan tetapi Al-Quran itu merupakan rahmat untuk sekalian alam. Maka sudah seharusnya lah kaum muslimin menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang amat agung. Malam diturunkannya undang-undang samawi yang mengarahkan pandangan kaum muslimin ke arah kehidupan yang baik dan bermanfaat. Dan merupakan perjanjian baru terhadap Allah Azza wa Jalla atas diri, harta, atas diri, harta yang mereka miliki. Maka kami bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah menjelaskan berbagai keistimewaan malam yang diberkahi itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Turun malaikat Jibril di malam ruhani, di alam ruhani, menampakkan diri di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu ilahi kepadanya dengan izin Tuhannya. Dan setelah Allah mempersiapkan jiwa Nabi, mengemban risalahnya sebagai rahmat bagi umat manusia, tentang turunnya malaikat ke bumi. Tentang turunnya malaikat ke bumi merupakan rahasia Allah. Kita tidak berkewajiban menyelidiki. Kita tidak berkewajiban mempersoalkannya. Apakah dalam bentuk apa dan dalam bentuk apa Jibril itu turun. Kita hanya berkewajiban mengimani seluruh alam dengan pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki. Tidak ada artinya sama sekali di hadapan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Ahmad Mustafa Al-Maragi, turunnya malaikat itu adalah versi Allah dan tidak penting kita menyelidiki apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Al-Isra ayat 85. Kesimpulannya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu, turunnya Al-Quran pada malam itu dan merupakan malam tasakkur
atas nikmat yang dianugerahkan ilahi. Yang di dalam hal ini malaikat pun ikut merasakan keagungan dari malam Lailatul Qadar itu. Dan ikut merasakan keutamaan manusia sehingga Allah menjadikannya sebagai khalifatul ard. Salamun hiya hatta matla'il fat. Malam ini, malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kebaikan. Oleh sebab diturunkan Al-Quran dengan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan di mana saja kalian berada. Semoga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan kami, tetap limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Engkau muliakan dia, diturunkan dia dengan undang-undang-Mu yang begitu real dan nyata, semua kebaikan bagi umat manusia keseluruhan hingga akhir zaman nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan disaksikan sesi berikutnya yang insya Allah akan kita sajikan minimal 1 kali pertemuan sampai tanggal 20 Mei 2020 nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.